Saudara, hari ini kita mungkin temanya adalah menyambut ya saudara ya, yaitu kedatangan Kristus atau dalam rangka kenaikan Kristus. Besok kita akan kebaktian bersama-sama ya saudara. Hari ini kita mempersiapkan hati kita melihat apa sebenarnya saudara makna atau apa yang menjadi titipan gitu ya Tuhan bagi kita di dalam masa-masa penantian kedatangannya yang kedua kali. Nah saudara, ayat yang diberikan kepada saya adalah Kisah Rasul 1 ayat 10-11. Tapi saya juga akan melihat saudara, membawa kita saudara melihatnya sedikit dari Lukas paling terakhir karena penulisnya sama ya saudara. Jadi dari Lukas 24 yang terakhir saudara, waktu Yesus memberikan kalimat-kalimat terakhir sebelum dia terangkat ke surga, lalu kemudian kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul 1 dan kemudian kita menyelesaikannya saudara nanti sampai ayat yang ke-11. Nah saudara, inilah Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dan seterusnya ya saudara. Apakah saya belum, oh iya. Nah ini ya saudara, ayat 1 dan seterusnya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Saudara, apa yang diajarkan Yesus pada waktu itu saudara, ada banyak sekali ya saudara yang menafsirkan sebenarnya apa yang diajarkan. Tapi singkatnya saudara, ia mengajarkan tentang kerajaan Allah ya saudara. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Sebelum dia terangkat saudara, apa yang menjadi kalimat-kalimat terakhirnya itu adalah hal-hal yang sangat penting ya saudara. Nah, saudara, di dalam ayat yang pertama yang kedua ini saudara, kita melihat bahwa Lukas saudara sebagai penulis berkata atau memberikan satu petunjuk ya saudara. Aku tuh pernah menulis buku yang pertama. Buku yang pertamanya itu apa saudara? Injil Lukas itu. Lalu dia kemudian melanjutkannya saudara kepada Kisah Para Rasul ini. Dia mencatat banyak hal kepada Theophilus ya saudara, yang mungkin juga adalah sahabatnya. Lukas menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Wah saudara, Lukas mencatat sampai dua bagian ya saudara. Yang pertama apa yang dikerjakan, diajarkan Yesus. Lalu kemudian dia menuliskan kembali apa yang kemudian dikerjakan oleh Roh Kudus ya saudara. Saudara-saudara, kalau mau ditanya sama kita saudara, apa yang kita seneng banget ya saudara, atau pengen banget saudara kalau bisa dikasih kesempatan untuk menulis tentang seseorang atau sesuatu. Saudara ingin nulis apa saudara? Resep masakan. Apa saudara? Bisnis. Bagaimana memperoleh atau membuka bisnis? Apa yang saudara ingin? Atau kalau saudara semangat gitu ya membicarakan siapa saudara? Yesus, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, orang lain, artis, saudara. Ya, kemarin saya telepon mama saya, "Ma, gimana kabarnya?" Ya, mama saya bilang, "Oh ya baik-baik, nanti ya abis HUT GKY baru ya kita ketemu ya," kata mama saya ya. "Sibuk abisnya gitu ya, paduan suara ya." Jadi, "Oh iya nanti aku jemput ya abis HUT gitu ya. Mama nginep sini ya." Iya. Wah itu ya. Saya bilang, "Mama lagi sibuk apa?" "Wah itu Luna Maya loh, menikah." "Ya ampun, bisa ya dia menikah ya sama." Terus saya bilang, "Oh kapan mau ketemu Luna Mayanya?" Dia langsung malu ya saudara ya. "Ya aku kayak kenal aja ya," katanya ya. Saudara, siapa yang kita rindukan saudara, yang semangat banget kita bicarakan saudara? Apa yang ingin kita tulis saudara, kalau kita dikasih kesempatan gitu, ada penerbit ya datang gitu ya kepada saudara, "Nov, kamu mau Excel, kamu mau nulis apa?" Wahyu, misalnya gitu ya. "Mau nulis apa begitu?" "Musa mau nulis apa kira-kira Musa?" "Pernikahan yang parenting yang," misalnya ya saudara ya, atau apa begitu saudara. Tetapi saudara, Lukas menuliskan tentang Yesus ya saudara ya, indah sekali ya. Dia membicarakan banyak tentang Yesus, bagaimana kita saudara.
Ayat 3 saudara dan seterusnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Ya Lukas lalu melanjutkan bagaimana apa yang dilakukan Yesus. Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Apa gak cukup itu tanda-tanda saudara? Cukup. Tapi sekali lagi ia ingin meneguhkan secara eksklusif para rasul ini. Karena dia punya misi mengkonfirmasi para rasul untuk menjadi ya saudara saksi-saksi. Ya, awal mula tim inti begitu, tim awal begitu ya saudara. Jadi dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Ntar pergi, ntar muncul lagi ya dalam 40 hari itu ya saudara ya. Dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Wah saudara, di dalam pengajaran waktu Yesus masih berkeliling mengajar saudara bersama para murid. Tuhan juga sebenarnya mengajarkan banyak hal tentang kerajaan Allah. Ada yang dia ceritakan tentang perumpamaan atau melalui perumpamaan. Ada yang dia ceritakan arti perumpamaan itu kepada murid-murid. Ada yang enggak saudara. Ada yang dia ceritakan kepada orang banyak. Lalu kemudian saudara orang banyak bingung apaan sih maksudnya gitu ya. Tapi pada masa 40 hari itu saudara, dia betul-betul menceritakan secara terang-terangan saudara. Apa itu kerajaan Allah. Ya saudara, Yesus tahu bahwa masa 40 hari itu saudara, itu adalah satu masa yang intensif sekali ya buat murid-murid belajar. Saudara menarik kalau kita ngelihat saudara di dalam Lukas pasal 24 ayat 45 saudara, ayat-ayat terakhir ya saudara, Yesus membuka pikiran mereka. Para rasul ini tampaknya memang gak mudah saudara, sekali lagi. Gak cukup ya saudara ya 3 tahun tambah 40 hari. Masih kayaknya murid-murid itu saudara gak ngerti saudara tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka pada waktu Yesus sudah bangkit ini, masa-masa dia akan naik. Dia tetap saudara membuka pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Bukan saja tentang kerajaan Allah yang Yesus sampaikan. Tetapi bagaimana pekerjaan Allah dari sejak mulanya. Para nabi. Ya, kitab-kitab suci itu berbicara tentang Kristus, tentang dirinya dan tentang pekerjaan Allah yang akan digenapi. Saudara, para rasul kemudian terbuka pikirannya. Saudara, mungkin sekali masa ini saudara menjadi satu masa di mana kalau saudara lihat ya nanti di hari Pentakosta itu ya, Petrus itu ngapain saudara? Berkhotbah. Ya berkhotbahnya wah berapi-api sekali saudara. Mungkin sekali saudara pada masa inilah pikiran mereka terbuka. Mengerti saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang siapa Yesus, pekerjaan Allah dan kerajaan Allah. Maka Petrus bisa begitu semangat saudara. Itu modalnya, pemahamannya, pengertiannya saudara. Iluminasinya ya saudara, mungkin pewahyuannya. Itu juga adalah pada saat Yesus membukakan pikiran ini. Pikiran mereka. Saudara, dia perlu membuka itu selain bahwa juga Yesus meyakinkan para murid bahwa ia sungguh hidup. Saudara udah mati, bangkit, mengajar lagi saudara, cepat-cepat sesegera mungkin saudara meletakkan dasar, memberikan satu confidence, memberikan satu visi saudara. Karena dia udah mau pergi ya saudara. Kenapa sih dia pergi? Ya repot ya saudara, kalau dia gak pergi secara fisik bagaimana dibawa-bawa kemana begitu ya. Pekerjaannya menjadi sangat terbatas bukan kalau secara fisik. Maka dia harus pergi, Roh Kudus harus datang sehingga setiap orang itu saudara boleh memiliki Roh Kudus. Setiap orang itu menjadi murid saudara. Kalau Yesus gak pergi secara fisik, ada di sini gak ada di sana. Ada di sana gak ada di sini ya saudara. Maka dia pergi dan Roh Kudus turun. Saudara, Roh Kudus hadir, Roh Kudus bekerja. Tapi saudara, walaupun demikian saudara, di dalam masa-masa itu saudara, pengajaran-pengajaran yang penting itu saudara, tampaknya ya saudara ya, tampaknya murid-murid ini juga saudara mengajukan satu pertanyaan yang juga menunjukkan bahwa sebenarnya itulah kebingungan atau namanya ya saudara, kerinduan mereka yang paling dalam. Yang beda saudara dengan apa yang dimaksud oleh Yesus. Murid-murid bertanya di dalam ayat ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, saudara?
Dia nanyanya kayak gitu loh saudara ya. Mau nggak memulihkan kerajaan Israel? Dia tahu Tuhan akan bisa memulihkan. Tapi mau nggak Tuhan? Yang ada di kepala murid-murid, saudara, kerajaan Israel ini adalah apa saudara? Satu kerajaan di mana mereka ini terbebas dari penjajahan Romawi, saudara. Ya, mereka ingin sekali saudara, atau mereka terobsesi sekali terhadap kerajaan Israel yang dipulihkan, yaitu apa saudara? Israel yang bebas dari penjajahan Romawi. Ya, saya kurang tahu ya pertanyaan ini saudara dicetuskan setelah atau sebelum Yesus membuka pikiran mereka ya saudara. Tapi saudara, pada waktu Yesus terangkat ke surga, dan kalau kita melihat dampaknya saudara ya, setelah itu Petrus berkhotbah menggebu-gebu, dan kemudian ribuan orang percaya saudara, dan kemudian terbentuklah gereja lokal. Saudara, saya percaya sekali mereka mulai mengerti di situ bahwa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah atau kerajaan Israel itu, orang Israel itu bukanlah kerajaan, bukanlah darah ya, bukanlah kerajaan fisik, bukanlah darah dan daging secara keturunan, tetapi adalah mereka yang kemudian menerima Kristus, yang diadopsi menjadi anak-anak Allah. Saudara, mengapa para murid ini saudara berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Israel, saudara? Mengapa? Ya, mereka belum mengerti saudara. Mereka masih terbatas di dalam pemahaman lokal. Ya, apa yang terlihat saudara, apa yang ada yang di sini. Nanti kalau kita melihat saudara, Yesus juga berangkat dari pemahaman atau keterbatasan mereka. Bagaimana Yesus menyuruh mereka kemudian tinggal di sini, di Yerusalem. Kamu gak perlu kecewa dengan kota ini atau bangsa ini. Karena ada pekerjaan Allah yang akan dinyatakan. Nah saudara, di dalam ayat yang selanjutnya ya dikatakan, Tuhan bilang, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ini ayatnya mundur sedikit ya saudara, keempat tadi pertanyaan murid ayat 6, tapi kita kemudian lihat saudara apa yang menjadi respon Yesus saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka, apa saudara? Tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, menarik sekali bahwa di kepala murid-murid bahwa ini harusnya dipulihkan nih kerajaan Israel yang fisik ini, menjadi orang-orang merdeka. Tapi saudara, kemudian Tuhan bahkan ya ini maunya diubahkan ya saudara, berubah begitu. Entah bagaimanalah, mungkin pikiran mereka Romawi lah yang membebaskan mereka, yang dikalahkan, dibunuh atau apa mungkin ya saudara, saya kurang tahu ya yang di dalam pikiran mereka. Tetapi Yesus berkata, kamu tinggal, kamu kembali. Ya saudara, mungkin ini mengambil daerah di Betania ya saudara. Jadi Tuhan bilang kamu tuh kembali di Yerusalem, tinggal di situ. Jangan, tegas banget ya saudara, jangan meninggalkan Yerusalem. Kamu harus tinggal di situ menantikan janji Bapa. Saudara, mendengar perintah ini saudara, para murid berharap dan mengira saudara, betulan nih, Yesus kayaknya punya rencana jitu nih. Oh, tinggal di Yerusalem. Lalu kemudian orang Roma itu dikalahkan. Lalu orang Israel itu kemudian dimenangkan, dibebaskan, nggak jadi budak lagi begitu ya, nggak dijajah lagi. Wah, ini hebat banget nih. Pasti nih keadaan orang Israel akan dipulihkan. Saudara, tidak seorang pun saudara dari murid-murid ini siap menerima reaksi Yesus. Jelas sekali saudara bahwa Yesus mengesampingkan pertanyaan itu. Tapi malah membelokkan perhatian mereka itu saudara jauh dari Israel. Menuju negara-negara di sekitarnya. Ya, jadi waktu di dalam ayat 6 ini, mau Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Jawab Yesus saudara di ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
Makanya tinggal di Yerusalem gitu ya. Itu yang menjadi base camp, menjadi awal, menjadi titik begitu. Dan di seluruh Yudea digeser Tuhan sama Tuhan ya saudara, daerahnya atau wilayahnya, kotanya begitu. Lalu kemudian ke Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan seperti memberikan satu visi kepada mereka saudara, bahwa bukan cuma di Yerusalem. Bukan cuma kerajaan atau Israel ini menjadi satu kerajaan fisik yang ada teritorialnya, bukan. Tetapi engkau itu akan ya, murid-muridku itu akan meluas, mencapai sampai kepada ujung bumi. Oh saudara, rencana Tuhan itu berbeda sekali dengan rencana atau pemikiran murid-muridnya. Sadarkah saudara bahwa rencana-rencana Yesus itu ternyata sering berbeda ya sama kita. Kita mikirnya ini, tapi Tuhan sebenarnya mikirnya lebih jauh saudara. Ia menyiapkan kita, memberikan satu kemampuan kepada kita saudara, wawasan, pengajaran ya saudara, dan juga tugas yang lebih jauh daripada sekedar di sini dan sekarang. Tapi saudara secara paradoks juga Tuhan enggak mulai dulu dari jauh, mulai di sini saudara. Kamu enggak bisa ke ujung bumi kalau enggak mulai dari Yerusalem. Ya, kemudian saudara yang menakjubkan adalah perlahan-lahan tubuhnya setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perlahan-lahan tubuhnya terangkat saudara dari tanah, ya mungkin berhenti sebentar lalu kemudian menghilang. Cepat banget ya saudara ya. Karena waktu mereka ngelihat gitu tahu-tahu malaikat kasih tahu ya, kamu ngapain gitu ngelihat ke atas gitu ya, orang-orang Galilea ya. Mereka enggak melihat dia lagi. Dia terangkat saudara. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba ada 2 orang malaikat berpakaian putih dekat mereka berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Diingetin dia pergi tapi dia akan kembali. Sekarang Roh Kudus akan turun. Saudara, murid-murid sadar bahwa semua yang pernah dikatakan Yesus itu benar. Kebenaran, ya saudara, itu sebuah kebenaran yang utuh. Meskipun Yesus telah meninggalkan mereka, saudara. Setelah Yesus naik, mereka kemudian membuat rencana, saudara, untuk kembali, ya untuk mengikuti perintah Yesus kembali ke Yerusalem, diam di sana. Walaupun mereka pengen banget tuh kota itu saudara dibebaskan. Tapi mereka akhirnya menyusun satu rencana kembali ke Yerusalem. Mengganti atau memilih Matias ya saudara menjadi pengganti Yudas. Dan kemudian mereka menantikan Roh Kudus di sana. Saudara, meskipun para murid mulai ya saudara ya menyesuaikan diri dengan rencana-rencana yang gak ada di dalam pikiran mereka saudara ya. Mereka tetap tinggal. Bahkan saudara kalau dikatakan di Lukas itu menarik sekali ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53 saudara, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah memuliakan Allah. Mereka tetap memuliakan Allah saudara. Meskipun di dalam pikiran mereka, kepala mereka saudara itu campur aduk. Campur aduk ya saudara ya. Sejak hari itu saudara murid-murid memberitakan Injil kerajaan Allah di mana-mana. Petrus yang telah mengerti kitab suci, mengerti Injil itu saudara. Karena Roh Kudus ia dengan berani memberitakan Injil dan berkata. Kalau kita lihat ya menarik sekali saudara ya. Kemarin saya baca apa sih yang dikotbahin Petrus yang mengindikasikan bahwa ada perubahan pikiran ya saudara. Dahsyat ya saudara ya, waktu dia mengatakan sebab bukan Daud ya, banyak panjang ya saudara, ini bagian yang ayat selanjutnya ya saudara, dia bilang sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Maksudnya dia mengatakan saudara, dia memberikan tafsiran ulang ya, Daud itu adalah raja yang sangat berpengaruh, sangat dihargai saudara di tengah-tengah orang Israel.
Dan ternyata Daud sendiri, saudara, sudah mention bahwa ada Yesus. Ini loh Yesus. Ini loh Yesus, saudara. Ya, lalu kemudian dikatakan bukan Daud yang naik ke surga. Itu sebenarnya adalah Kristus. Jadi sejak dahulu kitab-kitab suci itu sudah menunjuk kepada Kristus. Maksud Petrus begitu, saudara. Lalu ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, jadi kita ini harus apa? Saudara pernah gak sih belajar Alkitab? Lalu saudara, jadi kita harus apa ya? Bukan cuma di kepala ya saudara, kita harus apa nih? Saya mesti gimana ya? Ayat 38 saudara, jawab Petrus pada mereka, bertobat. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Yesus belum terlalu terkenal saudara, apalagi setelah penyalipan itu. Tapi hanya di kalangan tertentu ya saudara, ya bukan di tengah ribuan orang begitu yang datang dari kota-kota sekitar Yerusalem saudara. Tapi ini adalah satu proklamasi ya dari Petrus begitu ya saudara, bahwa engkau harus dibaptis, engkau mengaku percaya, engkau bertobat ya di dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu karena engkau sudah menolak Yesus. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji-janji ini. Bagi anak cucu, bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh, yaitu kita ini hari ini saudara ya, di PIK ya, di Kebayoran ya saudara, di Indonesia, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah saudara, dia mengecam, dia menasihati, dia mengajar ya saudara, membukakan apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Ya saudara, banyak orang saudara kemudian menjadi percaya dan menjadi murid Yesus. Mereka tetap tinggal di Yerusalem, mereka memberi pengaruh yang luar biasa bagi kota itu. Kota yang dihuni juga saudara oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka kemudian mendengarkan berita dari Petrus ini. Saudara, saya percaya pada waktu Yesus mention ya kota-kota yang dia sebutkan itu saudara. Saya tuh percaya ya saudara bahwa ada perubahan di dalam diri para murid, melihat salah satunya adalah tentang bagaimana kita merespons atau hidup di dalam kota itu. Saudara, kita tahu bahwa Yerusalem kemudian saudara itu menjadi gereja ya saudara yang pertama, di mana kita selalu melihat mengacu ya bagaimana sih sebenarnya seorang murid Tuhan atau komunitas Kristen itu hidup ya saudara. Sampai sekarang kita melihat itu. Dan saudara, kalau kita melihat saudara di dalam tema ya, apa sih yang menjadi apa yang harus kita lakukan saudara di dalam penantian kita kedatangan Yesus yang kedua? Apa? Saudara, ada satu hal yang saya ingin kita lihat bersama ya saudara, tentang bagaimana sikap kita saudara terhadap kota-kota atau terhadap kota kita saudara. Nah saudara, Timothy Keller saudara berkata ada 5 cara yang bisa dipilih orang-orang Kristen saudara untuk menjalani kehidupan di tengah masyarakat atau di tengah kota mereka. Nah, saudara, kota kita ini mayoritas orang yang tidak percaya. Mungkin kalau di PIK ini yang paling besar itu apa saudara? Rumah ibadah apa yang paling besar ya? Kemungkinan saudara ya ada banyak orang di sekitarnya juga adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan itu. Saudara, Timothy Keller mengatakan ada 5 hal bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi kota kita. Saya nggak tahu ya saudara, apakah bergumul untuk pergi ke luar negeri. Katanya Jepang kosong saudara, jadi boleh migrasi katanya gitu ya. Ada yang bilang di mana itu ya saudara ya, banyak ya tempat ya saudara ya. Tapi saudara, sebenarnya kalau mau dilihat saudara, ada yang paling penting adalah bahwa sementara kita nggak bisa pergi ke kota-kota itu, tetap aja kita harus tinggal di kota kita. Dan saudara, bagaimana cara kita hidup itu ada 5 pilihan. Nggak cuma 1 saudara ya, ada 5. Apakah kita berasimilasi di kota tersebut?
Ya, apakah kita mencerminkan kota itu, atau kita merendahkan kota itu, atau mengabaikan kota itu, atau mengasihi kota itu, saudara? Berasimilasi di kota tersebut artinya orang-orang Kristen mengikuti saja, mengadopsi nilai-nilai masyarakat setempat, termasuk mengikuti, saudara, pandangan dunia mereka. Tujuannya adalah membaur, menyatu dengan lingkungannya. Ya, kelihatan nih orang Jakarta banget ya. Wah, ini ya saudara ya, kelihatan banget tuh ya orang Jakartanya, misalnya begitu ya. Menyatu dengan Jakartanya atau menyatu dengan kotanya. Saudara, kitab Hakim-Hakim ini memberi banyak contoh bagaimana orang Israel begitu mengakomodasi budaya-budaya di Hakim-Hakim itu, di kota zaman Hakim-Hakim itu ya saudara, atau bangsa Filistin. Cara hidup generasi mereka sama persis dengan orang-orang Filistin. Ya saudara, maunya sendiri, gak mau diatur, gak takut firman Tuhan, gak baca firman Tuhan, gak cari Tuhan dan sebagainya. Mereka kawin mengawin dan seterusnya. Lalu kemudian saudara, sikap yang kedua adalah mencerminkan kota itu. Artinya apa saudara? Bahwa orang Kristen memelihara beberapa aspek iman dan cara hidup Kristen, tapi mereka mengadopsi lebih banyak nilai-nilai dan pandangan dunia dari budaya mayoritas, saudara. Iman adalah untuk kebaktian di hari Minggu, ya, pelayanan hari Minggu. Setelah itu weekdays-nya saudara, gaya hidup itu secara fundamental itu tidak ada bedanya saudara dengan orang-orang di sekitarnya. Ya kan, penting Minggu pelayanan setia, absen udah, pelayanan ngajar, malam mau dugem gak apa-apa kan, ya kan, gak apa-apa gitu ya. Jadi gak ada bedanya dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka menjadi bagian dari masyarakat mayoritas. Nah, yang ketiga saudara, sikap orang Kristen yaitu merendahkan kota itu. Ini adalah pilihan yang ketiga. Orang-orang Kristen meresponi budaya yang dominan di sekitar mereka dan sikap superior dan permusuhan. Mereka merasa dicemari oleh keberadaan kota itu, ya saudara ya, dicemari oleh keberadaan hiburan, sekolah. Gimana ya, anakku sekolah diajarin LGBT dan sebagainya, nggak boleh diajarin kamu nih laki kamu perempuan, nggak boleh. Gimana ini ya, dia terus meresponi itu dia saudara ya, dan bermusuhan dengan itu semua ya, dengan hiburan, dengan karya seni yang tidak rohani ya. Sebagian mengambil pendekatan pasif dan menarik diri, menutup diri, nggak mau benar-benar berinteraksi dengan budaya sekitarnya, mengutuk terus, meratapi kemerosotan moral yang mereka lihat ya saudara ya. Lalu yang keempat saudara, mengabaikan kota. Orang-orang Kristen itu kemudian bisa juga saudara merespon tidak terlalu pesimis tapi terlalu banyak optimisme gitu ya. Jadi apa? Mereka mengharapkan Tuhan intervensi kota ini, semoga dihukum, dikasih belerang Tuhan ya. Maksudnya biar Tuhan yang secara ajaib itu membuat banyak atau sebagian orang ini bertobat dan secara dahsyat mentransformasi budaya setempat. Ya, konsekuensinya saudara bukan terlibat di dalam masyarakat yang di sekitar mereka, menolong mereka saudara untuk mengatasi berbagai masalah dan kesulitan. Orang-orang Kristen kemudian saudara berkonsentrasi sepenuhnya membangun gereja, memperbanyak jemaat, banyakin semuanya di sini karena wah di sana itu jahat gitu ya saudara. Enggak usah peduli sama yang di luar sana ya. Orang-orang Kristen ditekankan untuk terjun ke dalam pelayanan di dalam gereja, di dalam organisasi, tapi bukan untuk menjadi penulis drama, politikus yang baik, artis, pengacara, pengusaha, saudara. Mereka hanya lewat saja dan tidak benar-benar terlibat, saudara. Yang kelima adalah saudara mengasihi kota itu. Orang-orang Kristen membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar, saudara, tapi dalam cara yang menunjukkan jelas nilai-nilai kerajaan Allah. Cara mereka saudara memahami uang, relasi, kehidupan manusia, seks, keluarga, pelayanan dan sebagainya saudara, pada dasarnya itu berbeda dengan orang-orang dunia itu ya saudara, atau orang-orang di sekitar atau di kota itu. Orang Kristen menjadi warga kota yang sejati tetapi tidak mengejar kekuasaan ya, bukan yang koruptor saudara, tapi mereka juga tidak bergantung kepada penerimaan masyarakat mayoritas, enggak mengejar itu semua. Ya, mereka saudara sebaliknya menunjukkan kepada dunia cara yang berbeda untuk hidup sebagai satu komunitas manusia. Ya.
melayani orang-orang yang ada di sekitar kota mereka, ya saudara. Lalu kemudian memberkati, ya, menggunakan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh kota itu, saudara, untuk menjadi berkat, menunjukkan satu gaya hidup, saudara, bukan sebagai komunitas saja, tapi pribadi per pribadinya. Ya kadang sebagai komunitas kita bisa bagus ya saudara, seramah, senyum, penuh kasih. Tapi begitu sendiri-sendiri saudara, wah nggak ada integritasnya dan sebagainya. Bukan, tapi mereka secara pribadi saudara, mereka menyadari bahwa mereka harus menjadi bagian, memberkati. Karena mereka adalah garam dan terang, mereka memberkati kota, memberkati orang-orang di sekitarnya. Jadi ketua RT lah, jadi apa begitu ya, melayani orang-orang di sekitarnya. Dan mereka mungkin berkeluarga saudara dengan cara-cara yang beda sekali. Nah, saudara, pertanyaannya yang terakhir ada 2. Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara, cara hidup mana yang ingin Anda jalani? Bagaimana yang kedua ya saudara, bagaimana Anda dan circle Anda berbeda dari budaya kebanyakan orang dalam hal memahami uang, relasi, seks, kerja, dan pelayanan. Mari kita berdoa.